Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam kompak bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Buah salak, buah pepaya. Yang jawab salam kompak saya doakan jadi orang kaya. Pak Haji Iskandar didoain selamat mah pada diem. Giliran doa kaya, amin. Milih selamat tapi enggak kaya, apa kaya tapi enggak selamat? Apa kaya selamat? Mudah-mudahan semuanya selamat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal adab. Wassalatu wassalamu ala safa'atil ummat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Angkat tangannya. Salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi, amin. Wa tukrimuna binuril ilmi wa tu'izzuna binuril fahmi. Ya man alimal ghaibi wa syahadah, i'lamna ma lam na'lam innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, ay kama qala ar-rasul. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil. Fadilatus sa'adah wal karamah, yang mulia dan senantiasa Allah muliakan para alim, para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus yang saya hormati Ketua Yayasan Diniyah Putri Lampung Dr. Iskandar Syukur, dan juga pimpinan Diniyah Putri Lampung Ibu Hajah Nurma Syukur. Salam kenal Pak Dr. Iskandar Syukur dan Ibu Nurma Syukur. Mudah-mudahan ibu bapak sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya untuk membimbing anak-anak di sini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bukan hanya memiliki ilmu yang tinggi tapi memiliki akhlak yang mulia. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati para pimpinan sekolah dan juga para ibu bapak guru, para asatid dan ustazah, yang insya Allah saya yakin ustadz dan ustazah di sini adalah orang-orang yang sangat ikhlas, orang-orang yang punya kekuatan lahir dan batin untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang pintar dan menjadi anak-anak yang benar. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati tim Safari Dakwah Ustadz Hasan dan Bang Aziz, Ustadz Supriyatna, mudah-mudahan juga sehat. Tak lupa sahabat saya
yang ibu bapak sudah nanti-nanti untuk dilihat, padahal wajahnya gantengan saya. Tapi nanti kata Ustaz Supriyatna yang paling banyak foto sama beliau, namanya Bang Ajis Lancar. Belum ngomong soalnya, Bang Ajis Gagap. Beliau ini komedian yang sungguh luar biasa. Selain beliau adalah komedian, Pak Ustadz, Pak Kepala Yayasan, Ibu Kepala Yayasan, beliau juga pengusaha kambing dan juga pimpinan pondok pesantren Ashabul Aziziyah yang ada di Bogor. Dan alhamdulillah santri beliau kebanyakan kambing. Ya artinya santri sama kambing banyak jumlahnya. Jadi komedian yang hatinya mulia, Bang Ajis Gagap ini, beliau tidak mencari kekayaan tapi mencari ketenangan. Dan alhamdulillah beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur, sehat walafiat untuk menghibur dan juga membimbing santri-santrinya. Alhamdulillah. Karena saya yakin apa yang dilakukan beliau adalah untuk kemaslahatan umat. Dan beliau itu modal sendiri, bikin pondok sendiri, bangun sendiri, terus ngajar santri bareng ustadz. Mudah-mudahan pondok pesantren Ashabul Aziziyah juga diberikan istiqomah sampai hari kiamat. Pesantren perguruan diniyah juga istiqomah sampai hari kiamat. Amin. Ya Rabbal. Di sini biasanya ceramah berapa jam? 2 jam. Bu Guru belum pernah ngelihat ustadz mati lagi ceramah. 2 jam saya disuruh ngomong, Bu, kalau saya 2 jam sendiri aman, ya nggak aman di belakang saya. Ngomong aja susah, lah. Makanya udah nggak usah lama-lama, saya setengah jam, beliau setengah jam ya. Amin. Ya Robbal. Adik-adik santri, ibu guru, bapak ustadz, ibu ustadzah dan yang hadir. Hari ini kita memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu nama kakek Nabi Muhammad? Siapa? Abdul. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Neneknya siapa? Siti Khadijah. Heh, itu istrinya sayang. Kamu asal mangap aja. Khadijah. Itu istrinya sayang. Siapa namanya? Dari garis bapak, dengerin nih, nama nenek baginda Nabi adalah Fatimah binti Amr. Wah, kalau dari garis ibu, Barrah binti Abdul Uzza. Harus paham ya, apalagi santriwan-santriwati. Ini santriwannya ya? Segini doang. Banyak kan perempuannya. Oh ini khusus perempuan ya, Ibu Hajah ya. Ini perempuan, laki-lakinya di sana. Tapi ini berarti dipanggil ya. Ya, jadi saya luar biasa bangga pesantrennya ini, Masya Allah. Jadi nama nenek baginda Nabi dari garis bapak adalah Fatimah binti Amr, dari garis ibu Barrah binti Abdul Uzza. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kan ada lagunya ya. Hafal nggak anak hadroh? Kisah Sang Rasul.
Ayo kita nyanyi bareng-bareng, nggak apa-apa kan? Ayo, rohatil atyaru tasdu filayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. Abdullah Aminah ibundanya, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua dari Quraisy. Inilah yang penuh, inilah yang penuh, oh penuh, oh penuh, oh penuh, lagi anak hadroh diem baik. Sekali lagi, makan gaji buta ini. Ayo anak hadroh. 1, 2, 3. Rohatil atyarut filayalil maulidi wa barikun min ma'ani Ahmadi. Abdullah Aminah ibundanya, Abdul Muttalib Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua benda semuanya dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh, suka duka, oh penuh. suka duka. Perguruan Diniyah Putri keren, tepuk tangan. Merinding saya Pak Dokter mendengar anak-anak ini hafal semua. Jangan kamu cuman hafal statue. Heh, maka diterusin. Nyontoin. Kamu mah. Artinya kita harus kenal baginda Nabi. Karena apa? Nabi nanti akan mengenal kita, siapa orang-orang yang akan dapat syafaat beliau. Amin. Ya Rabbal. Dan ketika kita tahu bahwa baginda Nabi kenal kita, kita harus kenal, maka tumbuh rasa cinta. Sebab ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak, kalau tidak cinta maka tak bersama. Kalau nggak cinta nggak bersama, benar nggak? Mau nggak kita sama-sama masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi? Mau nggak kita ke surga bersama baginda Rasul? Amin ya Rabbal. Maka kita harus kenal. Sekarang saya mau tanya, anak-anak Diniyah Putri, sifat wajib bagi baginda Rasul ada berapa? Ada berapa? Ada? 1, 2, 3, 4, fatona. Artinya kamu harus tahu supaya kamu bisa mengikuti baginda Nabi dalam keseharian. Maka santri yang pertama itu harus sidik, jujur. Ya, kamu nggak boleh bohong jadi santri.
Mohon maaf, saya juga pernah jadi santri di Asidikiyah 6 tahun. Kadang santri paling banget bisa bohong. Ustazah, ustadz ngobrak-ngobrak, tahajud. Dia nyumput di atas lemari. Ada nggak yang begitu? Nggak ada kalau di sini mah. Nggak ada satu ya. Dan yang paling hebat dari sifat jujur adalah ketika kita salah, berani mengatakan itu salah. Jangan pernah membela diri dengan kebohongan. Ingat, santri, kamu dididik untuk menjadi jujur. Alhamdulillah. Saya dulu pernah, Bu Guru, Pak Guru. Jadi waktu itu nggak ngerjain PR. Karena waktu dulu zaman kita sekolahnya ibu-ibu yang lahir tahun 82, saya kebenaran 82, itu dulu triwulan, caturwulan ya. Caturwulan, PR setiap hari mesti ada. Saya lupa ngerjain. Yang lain pada minjem buku tetangga kelas. Tapi saya ditanya, kamu ngerjain PR nggak Hasan? Enggak Pak Guru. Yang lain ngerjain, padahal saya tahu yang lain minjem buku temennya. Saya bilang, saya nggak ngerjain karena lupa Pak Ustadz. Akhirnya saya dihukum, berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran pulang, dari jam 8:30. Istirahat saya nggak boleh kemana-mana, tapi saya jalani dengan ikhlas karena saya jujur. Alhamdulillah disuruh berdiri. Manfaatnya apa Bu Guru? Manfaatnya apa Pak Guru? Manfaatnya apa adik-adik santri? Saat ini kalian melihat saya berdiri di depan kalian. Karena apa? Sifat jujur. Ini kadang santri banyak yang gak jujur. Darmaji, tahu gak Darmaji? Makan kue dadar 5 ngaku siji. Laki-laki nih kebiasaannya. Kamu senyum-senyum sendiri berarti pelaku ya. Tapi tetap saya bayar. Saya niatkan hutang. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak punya hutang dengan kantin saya. Maka saya bikin pesantren di Kerawang. Saya ikhlasin kalau anak-anak buat makan. Ini kue khusus buat anak-anak makan. Yang nggak bayar pun nggak apa-apa. Yang bayar diterima. Tapi alhamdulillah kebanyakan yang nggak bayar. 2 bulan itu kue bangkrut karena nggak ada yang bayar. Tapi nggak apa-apa, namanya buat santri ikhlas. Ustadz, kiai, ustazah, ustadz, pengasuh, pondok pesantren dan juga para guru itu adalah orang-orang yang ikhlas, benar nggak? Ikhlas. Makanya kamu harus punya sifat jujur. Dan yang kedua, biar cepat kamu harus punya sifat patonah. Kamu harus pinter, makanya kamu dipondokin. Benar nggak? Mohon maaf lahir batin, ibu guru. Kita nih nggak kurang-kurang banyak orang yang cerdas tapi nggak pinter. Maksudnya apa? Nggak pinter membaca keadaan. Maka anak-anak harus pinter ya. Pinter membaca keadaan. Karena orang pinter itu ada secara IQ, ada secara EQ. Intelijensi dan ada emosional. Kamu jangan sekali-kali pinter, tapi kamu tidak mau untuk menjadi orang yang pinter merasa. Jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Bagaimana Pak Ustadz? Nih santri kebanyakan begitu merasa pintar, mereka sudah tidak lagi menghargai gurunya. Betul apa betul? Mohon maaf teman-teman saya banyak yang sekolah tinggi. Sarjana S1, S2, S3 sampai S pilek bikin hidungnya meler. Tapi tidak menjadi apa-apa karena mereka ketika di pondoknya sering ngelawan sama guru. Tapi saya tahu Ustadz Solmed tahu, suaminya April Jasmine itu adik kelas saya di Asidikiyah. Dulu nih kita bener nakal, tapi tidak kayak anak sekarang. Nakalnya kita paling bolos sekolah. Tapi kita nggak pernah ngelawan guru. Kita nggak pernah ngelawan ustadz ustazah. Saya pernah dipukul, cepret sama ustadz, merah. Karena di Asidikiyah itu wajib bangun tahajud.
Kalau nggak tahajud adik-adik, itu ustadz punya selang diisi semen. Kalau nggak tahajud dipukul pakai semen itu, cetar, cetar, merah. Tapi saya nggak pernah ngelawan. Nih Bang Aziz, anaknya di Asidikia juga, adik kelas saya. Kiai Nur Muhammad Iskandar Eski, itulah ada orang yang paling tegas. Tapi kita tetap taat, santun, dan punya adab. Maka begitu Kiai datang, jalan, kamu jangan sekali-kali jalan di depan Kiai ya. Kamu jangan sekali-kali anak-anak santri putri jalan di depan ustazah. Saya itu dulu, kalau ada ustadz jalan, saya diam, nunduk. Pak Ustadz, apalagi Kiai Nur datang. Kiai jalan, istrinya Kiai jalan. Beliau jalan depan kita, sampai ayamnya Kiai jalan, ayam Kiai jalan. Bener, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pinter bukan karena ngaji, 19 tahun gak bisa apa-apa. Karena hormat sama gurunya, sama kuda gurunya. Ini anak sekarang enggak. Mohon maaf, di pesantren mah enggak ada ya. Di sekolah, saya ceramah di SMA 1 daerah Jawa Barat tuh, Majalengka ada. Begitu gurunya nyuruh, apa Pak nyuruh-nyuruh saya? Bapak gaji saya? Enggak katanya. Dan yang lebih parah lagi, banyak di media sosial guru diajak berantem sama muridnya. Na'udzubillahimin. Maka kamu santri-santri yang ada di perguruan diniyah putri ini, tolong jaga akhlak kepada guru-gurumu, karena itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sekalipun kita enggak pinter, sekalipun kita enggak cerdas, tapi kalau kita hormat sama guru, insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang barokah, akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Insya Allah kalian menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Maka kita diingatkan oleh para ulama, innal muallima wa tabiba kilahuma la yansohani idza huma lam yukrama. Ingat, guru, dokter tidak akan memberikan manfaat kepada kalian kalau kalian tidak menghormati dokter, tidak menghormati guru. Kamu misalkan sakit, datang ke dokter, gebrak-gebrak mejanya, pintunya, Pak dokter, saya sakit, saya mau berobat, cepet suntik saya, dilayanin nggak? Kata dokter, wah orang gila nih, tahu-tahu gebrak-gebrak meja. Begitupun guru, begitu kamu diajar, dididik, diberikan ilmu oleh ustadz ustazah, tapi kamu tidak memberikan akhlak yang baik, maka ustadz ustazah ini tidak akan memberikan kamu ilmu yang manfaat. Sekalipun kamu datang sekolah, sekalipun kamu datang ngaji, kalau kamu tidak punya akhlak, maka ilmumu tidak akan bermanfaat. Maka dilanjutkan bait ini, wasbir lidaika in jafaut tatabibaha waqna bijahlika in jafaut muallima. Kalau kamu enggak punya adab sama dokter, kamu enggak punya akhlak sama dokter, maka kamu tidak akan sembuh. Dan ketika kamu tidak berakhlak kepada guru, maka terima kebodohanmu. Na'udzubillahimin. Dan ingat, kamu diajar oleh guru-gurumu dengan ikhlas. Sekarang saya mau tanya anak-anak, hei anak-anak putri perguruan diniyah, ini yang ngajar kamu orang tua bukan? Orang tua bukan? Iya kan? Berarti kamu harus apa? Menghormati. Kalau beliau marah, saya yakin marahnya bukan karena emosi, tapi karena cinta. Benar Bu Guru ya? Ustazah ya? Enggak ada kan ustazah yang mau marah-marah? Enggak ada kalau santrinya baik. Karena beliau marah sebab kamu nakal. Maka terima ya kalau kita dinasehatin. Dan orang tua datang. Para orang tua, nih saya dulu zaman mondok di Asidikia, mohon maaf, tahajud dipukul merah bareng sama Ustaz Solmed. Ustaz Solmed ngikutin saya, malam minggu abis nonton bola, kita tidur di kelas. Ketahuan enggak tahajud, dipukul pakai selang, cepret merah. Besok pagi mau sambangan, di sini sambangan namanya ya. Penjengukan. Pas begitu penjengukan Pak, mohon maaf lahir batin,
saya pincang kaki karena sakit. Bapak saya nanya, kenapa kamu? Dengan niat, saya melas-melasin muka. Sakit Pak. Sakit kenapa? Dipukul Ustadz. Siapa yang mukul? Ustadz Mubarok. Mana orangnya? Ada di depan. Kenapa kamu dipukul? Enggak tahajud. Dibelain. Enggak, lu juga sih yang salah. Orang tua dulu Pak. Emang dasar kamunya yang enggak mau ngikutin aturan pondok. Wajar kalau beliau Ustadz Mubarok itu mukul kamu karena kamu enggak mau tahajud. Suruh siapa kamu? Tidur bangkong. Bahasanya dulu bangkong. Apa namanya? Molor. Apa sih? Pules. Tuh Pak, orang tua dulu. Orang tua sekarang, anaknya cuma disentil. Ngadunya apa? Ditampar. Bapaknya namparin Ustadz akhirnya. Banyak gak kejadian begitu? Banyak. Maka jangan salahkan anak-anak kita kalau hari ini banyak dekadensi moral yang turun dan hilang akhlak dari anak-anak kita karena orang tuanya melindungi kesalahan anaknya. Betul Bu Guru? Saya mau ngomong apa adanya. Diundang lagi syukur, enggak diundang datang sendiri. Saya harus sampaikan ini. 75% pendidikan Indonesia menurun bukan karena disebabkan anak-anak, tapi perlindungan orang tua yang tidak tepat. Ayo anak-anak Bapak, SD sudah dikasih handphone belum? Udah dikasih handphone belum? Udah, bohong kamu ah. Anak-anak kita nih yang SD main handphone, akhirnya apa? Kebanyakan main PUBG, kebanyakan main ML, kebanyakan main app. Apalagi? Itu Subway Surf. Ya aku kan nggak tahu seperti kamu. Generasi aku bukan generasi main game, mikirin utang. Anak saya tuh Pak kelas 6 SD nangis-nangis minta dibeliin handphone. Enggak saya beliin, tapi kalau laptop oke. Karena dia harus belajar AI di sekolahnya. Ini kan emaknya gaya-gayaan, ya Allah dibeliin handphone. Akhirnya apa? Anak-anak kita otaknya akan tercemar dengan signal-signal handphone karena dia lebih dari 2 jam megang handphone. Jangankan anak-anak Bu, kita aja nih Pak, kalau megang handphone lebih dari 1 jam, lihat mata kita. Makanya saya lihat handphone paling lama setengah jam, taruh. Main lagi setengah jam, taruh. Itu yang akan terjadi. Maka yang pertama, kita harus jadi anak-anak yang tidak mudah rapuh ketika di pondok pesantren ya, anak-anak santri putri ya. Anak-anak santri putra juga ya. Yang kedua, yang saya mau tekankan nih. Mohon maaf Bu Guru, saya harus sampaikan. Mohon maaf saya harus sampaikan. Sekarang anak banyak dari mulai SMP dan SMA belum selesai pendidikan, banyak yang pacar-pacaran. Awas ya. Kamu santri nggak boleh pacaran. Kamu santri jangan deket-deket cewek cowok dulu. Mohon maaf kalau kamu sudah menjadi orang hebat, kamu menjadi alumni yang sukses, kamu nggak usah nyari cowok, kamu dicari cowok. Betul nggak? Jangan ini liburan main handphone. Manggilnya romantis. Ayah, aku udah liburan loh. Kata yang cowok, apa bunda? Kata yang cowoknya lagi, bunda aku izin ya, ngapain? Mau main kelereng dulu. Ayah bunda main kelereng. Pokoknya saya doain yang pacar-pacaran semuanya putus. Tar dulu. Kok kamu aminnya kenceng? Sekali lagi. Pokoknya kamu yang punya pacar saya doain putus. Nah, tandain. Yang aminnya paling kenceng itu jomblo. Enggak apa-apa kamu jadi jomblo, tapi jomblo keren, bener gak?
Ingat, this time for study, not time for love. Kamu bikin tagar nanti, Ikatan Santri Jomblo Perguruan Diniyah Putri Pesawaran. Jangan ya pacar-pacaran ya, karena kamu nggak ada manfaatnya. Nih dengerin, kalau kamu kebanyakan pacaran, bermain cinta di usia dini, kamu nggak jadi apa-apa. Yang terpenting sekarang adalah this time for study. Kamu harus pinter. Sebab apa? Orang kalau nggak pinter dianggap rendah. Orang kalau nggak pinter dianggap hina. Orang kalau nggak pinter nanti penghasilannya rendah. Ta'limu ta'lim sudah menjelaskan. Wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qoblal kuburi kuburun. Orang yang bodoh itu dianggap mati sebelum jasadnya dan ruhnya mati. Dan orang yang bodoh, mohon maaf, itu lebih baik dikubur sebelum dikubur. Pahit saya mengatakan. Karena apa? Karena anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa. Siapa tahu dari Diniyah Putri akan lahir seorang menteri, akan lahir seorang bupati, akan lahir seorang gubernur, akan lahir seorang pengusaha, dan siapa tahu akan lahir seorang presiden Republik Indonesia. Bener nggak? Yang putra juga sama, jangan mau kalah. Nih kamu generasi penerus bangsa, maka kamu kalau di pondok jangan terlalu berani sama guru. Saya dulu nakal, mohon maaf. Tanya nih Bang Ajis, di Asidikia Kedoya ada kolam ikan. Saking pengen minta barokah, ikan kiai saya goreng. Tapi kamu jangan ya. Iya, tapi santri emang banyak akalnya Bu Ustazah, Pak Ustadz. Saya goreng itu 3 ikan, yang 1 saya makan, yang 2 saya kirim ke Bunyai. Sama Bunyai dimakan. Pak Kiai Nur Iskandar nanya, ini ikan kemana? Enggak tahu, akhirnya ada laporan. Diambil tuh, sama si Hasan, sama si namanya bukan Solmed. Ucok dipanggilnya. Akhirnya digoreng, dimakan. Begitu Kiai Nur marah-marah, kemana ikannya? Saya goreng. Berapa biji? 3. Semuanya dimakan. 1 doang Mbah. Yang 2 kasih Bunyai. Alhamdulillah Kiai Nur gak jadi marah. Tapi kamu jangan contoh ya. Karena apa? Kalau kita memang dalam keadaan kekurangan, maka kita lebih baik terbuka kepada guru-guru kita. Saya waktu itu lapar, nggak punya uang. Saya goreng, alhamdulillah kenyang. Maka santri-santri, jangan sekali-kali kamu ngelawan ustadz ustazah. Karena kamu nanti hidupnya tidak akan barokah. Kesuksesan kamu ditentukan oleh hari ini menjadi seorang santri. Sebab kata baginda Nabi, manistahoffa bi ustadzihi ibtalallahu bisalasati asya. Kalau kamu merendahkan, kamu menghinakan, kamu nggak ada akhlak sama guru, Allah 3 bencana akan turunkan kepada dirimu. Yang pertama, ilmumu tidak akan bermanfaat. Yang kedua, kamu tidak akan berbicara dari ilmu yang kamu pahami. Yang paling bahaya yang ketiga, dia akan fakir, iftaqarahullahu fi akhirihi. Allah jamin ketika kamu dalam keadaan santri, kamu ngelawan sama guru dan ustazah, kamu akan menjadi orang yang miskin di akhir hayatmu. Na'udzubillahi min. Maka insya Allah anak-anak santri Diniyah Putri dan anak-anak santri Diniyah Putra ya akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Sebelum saya panggil Bang Ajis, kita sholawatan bareng-bareng ya. Ini saya kasih buat ibu bapak guru supaya dijauhkan dari bencana. Saya ceramah di mana-mana, saya kasih ijazah ini karena nih kita sekarang rawan musibah. Bener nggak Bu? Terutama musibah keuangan. Iya beneran. Ini Kiai Nur yang ngasih ke saya. Tahun 2018. Sholawatnya dibaca 3 kali. Nanti ada yang kalimat dibaca 3 kali juga di akhirnya. Ayo
Anak hadroh main. Kita baca sholawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. bareng-bareng. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Angkat tangannya semuanya. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ini buat semua, terutama ibu bapak guru yang sudah rumah tangga. Kalau kita mau dijauhkan musibah rumah tangga, musibah bencana alam, Kiai Nur bilang habis sholat maktubah, habis sholat fardu, baca 3 kali salatullah sampai terakhir, baca lagi. Tapi yang tadi saya suruh angkat tangan, kalimat ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi'ah. Setiap itu baca 3 kali. Misalkan salatullah, salamullah, tawassalna bi bismillah. Yang terakhir ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya. Balik lagi ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Balik lagi ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Itu ibu baca, adik-adik baca, dijauhkan dari musibah. Percaya. Karena apa? Beberapa kali saya ngalamin kesempitan hidup, saya baca itu terus. Akhirnya alhamdulillah Allah bukakan kemudahan. Alhamdulillah, saya ijazahkan kepada semua yang hadir di sini. Ajaztukum an hadhil ijazah. Jalanin ya, habis sholat fardu. Enggak lama bu, kita kan scroll TikTok betah setengah jam. Bener enggak? Masa sholawatan cuma 10 menit enggak ini? Itu enggak sampai 10 menit loh. Salatullah, salamullah, tawassalna bi bismillah, ilahi salimil ummah. Enggak sampai 10 menit, paling 7 sampai 6 menit. Baca ya Bu Guru ya. Insya Allah dicukupkan segala kebutuhan ekonominya. Amin. Ya Rabbal. Karena saya sudah ditunggu oleh artis kita, Bang Ajis. Lancar. Yuk, mari kita sambut Bang Ajis Gagap. Tadi giliran saya naik. Hehehe, mau kemana? Sini. Mau pulang.
Kasihan yang belakang nggak kelihatan. Nah, kelihatan nggak Bang Ajis? Ganteng di TV apa ganteng aslinya? Ganteng di TV, berarti aslinya? Ih, baperan. Ayo, ini santri-santri perguruan Diniyah Putri. Oh. Ini ternyata peletnya beliau masuk jadi artis. Keren tuh. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana? Tadi udah dibawa tadi. Orang ditaruh di sini dia lupa. Salam dulu. Kebalik. Itunya kebalik. Capek banget lawan artis begini nih. Di mana-mana kita kalau ngomong harus salam. Ya. Salamnya yang kenceng. Iya. Tuh kan. Coba kalau ngomong begini suruh ceramah 2 jam. Subuh baru kelar. Salam itu harus diucapkan. Assalamu qoblal kalam, kata baginda Nabi, kalau mau ngomong harus salam dulu. Ya. Tadi saya udah salam, sekarang abang. Ya. Salamnya yang paseh. Oh iya. Jangan digagap-gagapin. Salamnya yang rata, di sini juga ada. Ya. Ya. Awas salah. Ya. Salamnya yang benar. Jangan gagap. Assalamualaikum. Ya ambekan ih. Ganteng-ganteng ambekan. Lagi. Lalu ini gimana kalau ngomong ini Ibu? Adik-adik, udah nggak apa-apa saya nggak godain. Hah? Saya nggak godain, salam dulu. Iya nih, Aji mau salam. Ya udah, salam yang benar. Udah Pak Ustadz diam. Iya, saya diam. Jangan ngomong mulu. Enggak. Kapan saya ngomongnya? Siap. Masa orang mau salam? Iya udah, ini udah diam. Salam. 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 Emang manggil si salam. Gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenceng. Hah. Punya pondok diajarin. Ya udah. Iya nih mama mau salam. Nungguin. Saya udah diam, dia yang bercanda. Ngeselin banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat. Santriwati sehat. Tahu. Bu, pegel nggak ngomongin dia nungguin ngomong? Pegel nggak nungguin dia ngomong? Saya udah 3 tahun kenal beliau Bu, capek hidup saya. Ustadz, iya. mohon maaf. Kenapa? Emang kalau saya lagi ngomong, Pak Ustadz dengarnya pegel. Pegel? Jangan kata yang denger, gimana yang ngomong. Nggak apa-apa lah, gagap. Gak apa-apa. Yang penting mah kaya. Ya, Gara-gara gagap jadi kaya dia, ya. Aduh. Lagu Man Ana tahu? Apa? Man Ana. Mama. Dia bingung. Man Ana. Musik dulu musik. Nanti abang masuk pas intro. Ya. Ya, ayo. 1, 2, 3, ayo. Musik dulu. Musik dulu, kamu diem aja. Vokalis, kamu diem aja. Vokalisnya diem aja biar Bang Ajis yang nyanyi.
Ayo coba, Ya. 1, 2, 3. Manana. Manana. Ya. Anak Marawisnya disiksa. Kemarin Mama Rawis begitu. Gimana? Begitu saya nyanyi. Mama. Aduh ya Allah. Saya sakit-sakit Iya. perut ini. Iya nih alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya bisa hadir di sini. Iya, ini namanya Perguruan Diniyah Putri. Coba baca ulang. Perguruan. Perguruan. Bukan per. Perguruan Perguruan Diniyah di Dinia Putri. Putri. Bodoh amat udah. Ya kan kalau orang gagap mah kan nggak bisa bilang perguruan dan Nia Putri. Itu bisa. Itu contoh. Pak Dokter ini gimana urusannya Pak Dokter? Aduh. Gimana aja nyari beras mah caranya. Ya Bu ya. Ini alhamdulillah. Kemarin pulang syuting. Pulang syuting. Lapor Pak. Lapor Pak. Langsung datang kemari. Langsung ke sini. Nah. Bayangin Bu, dari lapor Pak beres jam setengah 7 langsung ke sini. Tadinya mukanya ganteng putih di laut lamaan. Ya. Kena angin laut begini. Kenapa saya datangnya malam? Kenapa? Kemari biar nggak macet. Karena kalau pagi banyak anak ikan pada sekolah. Ngapain tuh anak ikan nganggur amat? Aduh ya Allah. Kadang-kadang. Tapi emang luar biasa ya Bang Ajis ya. Ini sebetulnya saya udah nggak mau datang Bu. Pak. Ya. Memang di rumah lagi ada urusan. Urusan apa? Kebetulan istri saya lagi ngidam. Ngidam? Ya. Ngidam? Iya. Ini udah 8 hari saya lagi nyari ketoprak. Jadi istri mau makan ketoprak. Terus? Nggak Cuman ketemu? yang didorong. Yang didorong? Iya, udah 8 hari saya nggak pulang. Nyari tukang ketoprak yang didorong nggak ada. Nggak ada? Iya. Lah kan banyak pinggir jalan. Kagak ada, yang ada gerobaknya. Tukang gerobaknya nggak ada. Iya. Istri saya bilang tolong cariin tukang gerobak tukang ketoprak yang didorong. Oh yang didorong bukan gerobaknya? Bukan. Tapi tukang ketopraknya? Tukang ketopraknya. Terus sekalian aja ngusrukin no? Iya, nggak ada. Tapi mohon maaf adik-adik, biar kata begini, sama orang tua cinta banget. Sama mertua sayang beliau. Iya. Alhamdulillah. Saya waktu itu masih ada almarhum. Almarhum orang mertua. Mertua. Iya. Memang paling sayang saya sama mertua. Paling disayang selain artis, hatinya tuh lembut sama orang tua. Iya. Terus waktu lagi syuting kan. Lagi syuting. Lagi sibuk-sibuknya. OPJ ya. Iya. Mertua saya sakit. Oh sakit. Iya. Terus? Udah 3 hari saya nggak datang. Nggak datang. Akhirnya saya datang malam itu habis syuting buru-buru pulang. Buru-buru pulang. Langsung beli jeruk. Beli jeruk. Sejarah saya punya mertua baru malam itu saya diomelin. Diomelin? Lah orang sakit dibawain jeruk kan bagus ya? Mantu yang lain mah bawain sekilo 2 kilo, saya 10 kilo. 10 kilo? Iya. Bawa jeruk? Iya. Kok dimarahin? Begitu saya bawa nggak tahu jeruk nipis. Ribut dah bang. Jeruk nipis, mertua yang tadinya sakit bisa mati itu. Tapi saya demen kalau ikut pengajian. Kenapa? Apalagi begini nih. Demennya kenapa? Itu yang namanya kulkas di rumah, buah semua. Buah semua? Iya. Kalau datang ke pengajian dibawain parcel. Oh parcel buah Bu. Ibu tahu di sini. Ini mah cerita Pak. Bu Hajah udah nungguin loh. Cerita ini. Bu Hajah kesinggung Bu Hajah. Bukan ini cerita. Pak maaf Pak. Cerita. Pak Dokter tersinggung Pak Dokter. Namanya orang cerita. Iya. Tuh, begitu. 1 minggu aja ikut maulid. Itu yang kulkas tahun kemarin. Tahun kemarin. Itu begitu saya tutup kulkas
apa bunyi? Ngik, ngik, ngik. Wis, saking banyaknya buah. Pala anak saya di situ. Kirain saking banyaknya buah. Pala anaknya ngeganjel. Abang Matega anak buat ganjel Paling kulkas. enak lah kalau ikut pengajian. Paling enak. Ilmu dapet. Ilmu dapat, parcel dapat. Iya. Ntar habis acara kasih makan. Kasih makan. Iya tahu di sini. Cerita ini mah cerita. Oh no, ada Pak Dokter. Ya ini mah cerita. Aduh, ini namanya stand up pinggir jurang ini. Pulang gak diamplopin ini. Ya kalau saya mah alhamdulillah Kenapa? Allah kasih kesehatan. Kesehatan. Ya kambing ya makan. Kambing makan. Sapi yang makan. Ya makan. Terus ikan ya makan. Iya. Bebek Bebek makan. makan. Ayam makan. Telur doang kagak makan. Kok abang nggak makan telur? Enggak, telur enggak makan. Bebek makan. Abang, Ayam makan. Ayam makan. Iya. Iya. Ayam makan. Ayam ikan makan. Ayam makan. Iya. Ikan makan. Iya. Terus? Telur enggak. Kenapa telur nggak makan abang? Lah gimana makannya orang kagak hidup, telur. Tapi beliau jujur aja, Bu Ustazah, Bu Hajah, Pak Dokter, mohon maaf. Beliau kalau diundang panggung sebesar gini, di OPJ aja tuh ratusan juta coba. Ini di sini, mohon maaf, nggak sampai puluhan juta. Karena apa? Beliau cukup dibacain tahlil sama Pak Dokter Iskandar 3 kali. La ilaha illallah, la. Mati. Enggak, tapi beliau mah ikhlas kok beneran. Jauh-jauh lu dari Jakarta ke Lampung, ikhlas, bener nggak bang? Guru saya Iya. mengajarkan Betul. ya, setiap para kiai, Betul. para ustadz, para ustazah, Iya. ibu nyai pasti mengajarkan kepada anak-anak dan santri biar ikhlas. Biar ikhlas, tuh. Kemarin saya ditelepon, Telepon. Bang Ajis, Iya. ya nih siapa? Saya Ustadz. Lama banget dah jawab telepon aja. Terus? Ini kalau lancar nggak dibayar. Bercanda. Canda ya. Udah dong. Iya, dari mana Pak Ustadz? Dari Garut. Oh, Garut Jawa Barat. Jawa Barat. Ada orang Jawa Barat? Ada. Ada ya. Dari Acara Garut. apaan? Acara apa? Biasa acara maulud. Maulid ya. Terus? Udah. Saya nggak ngomong masalah yang lain. Nggak ngomong Insya masalah Allah lain. yang penting doain saya sehat. Ada saya waktu? panjang umur, ada waktu. Berangkat. Berangkat. Buh. Gue kemarin berangkat sampai Garut. Sampai Garut. Iya. Jam 9 sampai. Sampai Ya kan. Udah jam 10 saya naik panggung. naik panggung. Pelajaran buat santri nih biar ikhlas. Terus? Jam 10 naik panggung, jam 11 selesai. Alhamdulillah. Udah saya pulang. Pulang. Begitu pulang. Bang, mau mobilnya mana? Iya. Oh ada tuh. Di Garut tahu sendiri. Di Garut. Ya banyak ituan apa namanya padi. Padi, beras. 2 karung dikasih. Terus? Beras? Beras. Iya. Tahu. Di sini. Di sini. Terus. Udah nggak usah repot-repot saya bilang gitu. Tuh kalau orang ikhlas. Orang ikhlas. Beras 2 karung nggak beli tuh Bu selama 1 bulan. Iya. Terus? Udah. Pulang. Dikasih amplop. Warna putih. Coklat artis. Sombong. Dikasih amplop. Ustad. Uh-uh. Apa yang putih kecil? Saya segini telepon. Segini. Iya. Warna coklat. Iya. Kebayang Bu kalau warna coklat Pak segini. Terus. Udah. Pak Ustad, makasih ya. Udah. Iya. Pak, saya nggak minta. Nggak minta. Pulang. Di tengah perjalanan di tol. Penasaran. Buka. Udah saya buka. Set. Di mana-mana juga amplop Mas. Sret. Nggak ada set. Ini tebel. Oh tebal. Kan gelap. Gelap. Remang-remang kan. Remang-remang. Di mobil. Di mobil. Saya buka set. Warna apa? Warna kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Wah, cepean itu udah pasti. Penasaran. Saya robek. Set. Saya nyalain. Tak. Saya buka alhamdulillah. Duit. Dodol. Udah serius. Artis begini amat. Tapi kebahagiaan itu. Ya.
Nggak kebayang. Set, waduh cepean merah. Begitu dodol, lemes dong. Lemes Oh, dong. enggak. Tetap yang namanya keikhlasan itu harus ada di lubuk hati. Woi, tepuk tangan. Keren nih. Bener, nggak salah jadi pengasuh pondok. Kayak begini. Kayak begini. Ini, mohon maaf. Mohon maaf. Di Jakarta yang namanya acara maulid Iya, ini penuh. penuh. Iya. Abang, Di Bekasi Bekasi, ada 3 acara. 3 acara. Itu teman semua. Teman semua. Yang punya pondok. Pondok-pondok. Terus di Kalideres, Kalideres, Pak Kiai Pak Kiai. itu juga ada acara. Acara. Ya kan? Tapi saking cinta dan sayangnya saya sama Profesor Dokter, dokter, ini luar biasa. Makanya saya lebih memilih kemarin. Gak usah tepuk tangan. Di sana kan nggak diundang. Pak Dokter coba. Lah saya udah serius. 3 acara Bekasi, 1 acara Kalideres. Kenapa datang ke sini? Di sono nggak diundang. Tapi alhamdulillah, Ya. insya Allah Bang Ajis itu selalu banyak panggilan. Kemarin baru pulang, diundang dari negara tetangga, negara Malaysia. Agustus kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Malaysia Ya. ada undangan acara Pernikahan. Pernikahan? Iya. Bukan hajatan? Udah kayak bulan kemarin. Bulan kemarin? Minggu kemarin hajatan. Hajatan. Sekarang pernikahan kemarin? Hajatan itu pernikahan seorang artis. Siapa? Pemain sinetron. Pemain sinetron? Perempuan. Perempuan? Iya. Siapa? Kak Ros, kakaknya Ipin Upin nikah. Lah kita udah serius, Kak Ros. Kakaknya Upin Ipin. Ya udah, minggu besok dia diundang ke Jepang. Ya, alhamdulillah. Mau nyunatin Doraemon. Baling-baling bambu, Bang aja sakit. Tapi alhamdulillah ya Pak Ustadz ya, Alhamdulillah. kita bisa ketemu, Bisa ketemu di sini. Tadi Pak Ustadz bicara tentang yang namanya pengabdian seorang santri kepada gurunya, luar biasa. Sebelumnya tadi materi itu saya mau bawain, cuman beliau sudah bawain, akhirnya nggak usah lah. Maksudnya bagaimana? Abang gitu yang ngajarin saya? Hah? Abang yang ngajarin saya? Mohon maaf, Kenapa? saya di pondok, ya itu setiap malam. Ustadz kalau nggak ada saya bingung. Bingung? Iya. Karena nggak ngaji? Bukan. Karena apa? Kalau misalnya lagi baca kitab, Ustadz mah cuman buka, saya yang nerangin. Ustadz, Ya, Ustadznya cuma buka, Bang Ajis yang nerangin. iya, kan di sana sering mati lampu, saya mau nyerangin. Lah kita udah serius, kirain dia yang nerangin isi kitab Sapina. Dikasih lampu. Ya ada bagian-bagiannya. Iya benar. Ya, ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bicara tentang Maulid. maulid, ya Iya, kan? betul. Itu ada yang namanya kelahiran, Kelahiran. ya kan? Kelahiran. Ya, alhamdulillah, anak-anak kita sudah ada di pondok. Sudah di pondok. Ini beruntung anak-anak itu kalau ada di pondok. Kenapa Ya. emang? Hah? Karena di luar lebih bahaya lagi. Lebih bahaya adik-adik sayang. Kamu beruntung. Kamu selamat dari beringasnya dunia luar. Maka kamu jangan sampai keluar sebelum tamat sekolah di sini ya. Ya. Biar jadi kiai, Amin. biar jadi Ustazah. ustazah, Amin. ya, biar jadi dokter, Amin. ya, biar jadi manusia yang bermanfaat. Bang Ajis juga alhamdulillah. Iya. Di pesantrennya santrinya ratusan. Iya. 200 atau 400 gitu saya Iya. lupa. Dan semuanya anak yatim. Insya Allah ada yatim juga ada. Ada yatim. Ya. Katanya anaknya bayaran nggak? Alhamdulillah santri dan santriwatinya gratis. Oh, santriwati dan santriwannya gratis. Gratis. Semuanya. Iya, yang Terus? bayaran bapak ibunya. Saya udah serius, Pak. Lah, yang bayaran bapak ibunya lah. Tapi insya Allah gratis. Gratis. Syaratnya juga gampang kok. Syaratnya? Masuk pondok. Nggak neko-neko? Nggak neko-neko. Ada syaratnya? Ada. Berapa? Satu aja syaratnya. Syarat cuma satu? Iya. Apa yang satu itu? Syaratnya anaknya hidup.
Lah kalau mati dibawa begini. Aduh, ada lagi. Tapi emang Bang Ajis kita doain mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, amin. Artis yang luar biasa buat agama, buat bangsa. Makanya kalau artis model begini jangan dulu dikubur kalau belum mati. Iya. Ya, buat anak-anak saya, adik-adik saya ya, manfaatin waktu kalian ada di pondok pesantren. Betul. Ya. Deh, ibu-ibu guru, ibu-ibu ustadz, Pak Ustadz ya. Ini sangat luar biasa, kita doain mereka ini panjang umur, amin. Sehat, amin. Ya, karena nggak gampang mengurus santri. Amin. Ya. 24 jam di dunia dipertanggungjawabkan, begitu juga di akhirat ya. Jangan dibilang punya pondok pesantren enak. Iya loh, nggak enak. Boleh tanya Pak Dokter sama Bu Haja. Ya Bu ya, pikiran 24 jam muter Pak. Bapak cuma mikirin biaya. Ini para guru, para pimpinan yayasan. Apalagi saya. Keran seminggu 10 kali ganti. Ya tanya Bu ya, keran. Iya, saking pusingnya 1 kali 24 jam. Rambutnya permisi satu-satu. Tinggal nisahin yang di tengah. Belum lagi sendok. Sendok? Kenapa? Seminggu nih beli sendok itu 12 lusin. 12 lusin? Seminggu. Seminggu? Sendok, gelas. Terus? Piring, nampan. Nampan. Itu 3 bulan sekali. Iya. Begitu saya buka balong, tempat ikan. Iya. Itu adanya di situ doang semua. Santri. Iyalah. Ya. Kiai saya orang kaya, buang sekali pakai. Iya. Saya pernah nanam ikan lele. Ikan lele. Alhamdulillah. 4 bulan saya pelihara. Begitu saya panen, tulang doang di situ adanya. Santri itu. Iya kan? Saya bilang tadi kan punya Kiai Noraja saya goreng. Ini kejadian. Dulu saya nggak percaya Pak, tapi begitu punya pondok 17 tahun baru ngerasain. Oh gitu. Ngerasain seneng? Hah? Ngerasain seneng? Kesel. Tapi insya Allah ya, anak-anak santri mah kalau doa dari Kiai mah luar biasa. Betul. Ganteng banget. Biasa aja. Aduh, gue nyesel majangin foto sama artis. Mohon maaf ya, artis sinetron serba bisa. Acting. Nanti alhamdulillah Bu. Iya. Adik-adik Pak doain, ini lagi bikin film judulnya Susana. Susana? Susana 3 judulnya Santet. Santet? Ya ini kena habis santet. Ya. Ini mah bukan kena santet, busung lapar. Tadi doain. Desember tayang. Dan alhamdulillah juga Pak Ustadz juga kemarin bikin sinetron. Religi. Buat sinetron kalau Pak Ustadz. Alhamdulillah. Iya. Kasih tahu Bang. Hah? Kasih tahu. Ya alhamdulillah beliau. Judulnya apa kemarin? Judulnya Beranak Dalam Kubur. Ya. Dia yang beranakin lah. Ya doain Bang Haji sehat walafiat ya. Saya mau kasih hadiah buat yang ada di sini ya. Di sini ada santri Wati yang anak yatim piatu. Yang yatim piatu. Yang yatim. Udah tua. Ya, ibu gurunya angkat tangan. Yang yatim, yang santri. Wati, santri mana? Ada. Maju sayang, maju. Ada. Sini. Maju Neng, sayang. Datengin Bang. Sini. Ada. Mana? Nah. Yatim. Ya. Sini. Ya. Satu dulu. Bang sini, maju ke depan aja Bang biar kelihatan sini, anak-anak. Sini.
Sule lagi sakit, doain ya. Ya sini. Kelas berapa? Nama siapa? Monica Dwi Zaneta. Enggak, nama bapaknya. Ya kan bapaknya dulu ditanya. Iya, iya. Monik, Kelas berapa? namanya siapa? Monik. Oh, Monik. Kelas berapa? Kelas berapa? 1 KMI. Atau KMI? 1 MA. MK. Oh, 1 MK. MA, Aliyah. Aliyah. Masih sekolah? Iya. Heh, namanya di sini ya masih lah. Tanya, jawab Neng. Masih sekolah gak? Masih. Ah, bohong, ini di sini. Sekolah kali kelas. Ya, Monik, yang udah nggak ada bapak atau ibu? Bapak. Udah berapa tahun kamu ditinggal? 7. 7 tahun. Berarti Usia- dari kelas SD ya? Ya, usia kamu sekarang 6 tahun. Oh, 15. Ya. Kenapa saya panggil anak yatim? Kenapa? Ya, karena itu perintah daripada Rasulullah. Betul. Kita harus sayang, harus cinta, dan harus mengangkat harkat. Itu derajat. ada hadisnya. Apa tuh? Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha wa asyara bisababati wal wusta. Kami, kata Rasulullah, saya bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti ini dan mengisyaratkan jari tengah dan jari telunjuk. Saya baru mau ngomong begitu. Ini di sini. Sini, ngapa ke belakang-belakang? Oke. Nopi. Monik, ngopi. Monik. Udah diganti. Capek Monik. banget, ngadepin dia capek banget tuh saja, beneran dah. Monik. Udah amat ah. Kakak kangen gak sama ayah? Kangen. Rindu gak? Rindu. Kenapa kamu masuk pondok pesantren? Biar ibadahnya lebih baik. Amin. Biar ibadahnya lebih baik. Tuh. Ini Subhanallah. buat jawabannya. sahabat-sahabat Monik ya. Kalian ketika masih ada orang tua kalian bersyukur ya. Ini sahabat kamu, saudara kamu yang sudah tidak punya ayah ya dan sangat rindu ya. Monik, saya ada hadiah buat kamu ya. Apa hadiahnya? Jawab jujur, kalau memang belum ada ya bilang, kalau ada ya ngomong ya. Iya. Oke. Udah punya sepatu apa belum? Udah. Alhamdulillah ya Allah. Senang dengarnya. Itu udah ngarepin. Hah? Udah ngarepin. Monik pegang. Kan saya bilang, Iya. biar dia jujur. Monik, udah punya seragam pondok pesantren belum? Belum. Hah? Belum. Belum. Ibu, tolong anaknya dibeliin. Gimana sih? Lah. Yang Ya. baru belum gitu. Oh, belum. Yang Iya. baru belum. Udah pernah megang duit 200.000 belum? Udah belum? Hah? Udah. Oh, nggak usah lah. Udah. Udah. Kita cari yang belum. Oke. Lama. Ntar minta lagi. Kagak punya. Lah ribuan. Ini buat dia dulu. Ya. Iya. Tadi puluhan ribu. Iya, ntar ini mah ada. Iya. Dan ingat, ya, 5 sedikit. Kasih kecil. Sedikit. Iya. Kalau kita kasih banyak, yang mana ya? Oke, pegang buat jajan ya. Jangan dia. Kasihan, anak orang udah nungguin. Iya, nih pegang. Lah ya, jangan ngelihat berapa banyaknya, tapi berapa rupiahnya. Jangan kasihan. Teng, mohon maaf, itu nggak berat. Ada aja ditanya, orang lagi pakai begitu. Dapat ribu.
Mana ada lagi yang anak tadi di situ? Mana yang yatim? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah sini aja, Monik sini aja. Nggak apa-apa, Neng. Makasih. Ya. Nggak apa-apa. Sini. Kamu yatim kan? Iya. Sini. Satu aja dulu, satu. Satu dulu. Monik sini aja dulu. Ya. Izin. Mic-nya nih. Mic-nya pegang. Siapa namanya sayang? Aulia. Hah? Aulia. Hah? Aulia. Tafia Syifa. Oh, saya pikir Aua. Ya. Usianya berapa? Di sini, sini. Usia berapa? Madep sono. 12. Madep sana. Kelas berapa? Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Usia berapa? 12. 12. Ya. Hah? Ih, dicabut gini. Emang kalau pelawak begini Bu Haji, mohon maaf ya. Aduh, dia main beginiin aja. Tanya dulu no, Aulia. Ya. Aulia, udah berapa tahun di sini? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Kelas berapa tahun. sekarang? Baru 2 bulan. Hah? Baru 1 bulan. 1 bulan. Baru 1 tahun, Baru 1 bulan. 1 bulan. Oh, Bu. Nah. Oh, Santri santri baru, Bu baru. Haji. Biasanya kalau di tempat saya yang baru itu masih ada plastiknya, Bu. Hah, dikira baju kali ada plastiknya. Iya. Enggak, biasanya ada label harganya. Iya. Kamu tinggal di? Tinggalnya di mana? Tinggal di Padang. Oh, di Padang. Orang Padang. Oke. Orang Padang ya? Udah lama ditinggal sama ayah? Udah. Dari usia? Dari usia 3 tahun. Usia 3 tahun, berarti 9 tahun. 9 tahun. Kangen, sayang nggak sama orang tua? Sayang. Sayang, oke. Kamu belajar di sini yang pinter ya, biar bisa doain ayah sama mama ya. Saya tuh kalau sama anak yatim paling seneng. Kenapa emang? Apalagi anak yatimnya yang umur setahun, 2 tahun. Oh gitu. Iya. Kok bisa? Ya emaknya masih muda. Hah? Bilangin nih. Ya maksudnya dibantunya gampang Oh, gitu. Ya. alasan aja. Kamu anak baru ya? Kamu di Ya. sini udah lama? Baru 1 bulan. Baru juga? Baru juga ya? Oh baru juga. Usia kamu berapa? 12. Kamu? 15. 15. Berarti lebih muda siapa? Lebih Ya. muda Aulia lah. Monik 15, Aulia Ya. 12. Aulia. Monik. Yang mana Monik? Ini, Oke, ini Aulia. Monik, kamu kan lebih tua daripada Aulia. Pantas gak kalau seorang kakak megang uang, adiknya enggak? Ah. Kok begitu? Jadi guru ngajarin begitu. Iya sih. Jadi seorang kakak itu harus sayang kepada adik. Adik. Begitu juga adik harus sayang kepada kakak. Dan hormat. Iya. Iya. Coba Karena tanya lagi. apa? Yang namanya di pondok itu harus saling bantu membantu, Betul. tolong menolong. Lagi teman, lagi nggak ada dibantu, Betul. ya kan? Lagi ada kita bantu temen. Gitu. Terus. Coba tanya lagi Monik. Kamu sayang nggak sama sahabat kamu? Sayang. Sayang kan sama Ya. adik kelasnya? Ya, sayang. Ini kamu cinta sama ayah kamu. Cinta. Oke. Apa yang sudah kamu berikan sama ayah kamu selama ini? Doa. Doa. Kamu mau berikan hadiah gak hari ini buat orang tua kamu? Pengen. Pengen. Kamu mau sedekahin kalau kamu punya rezeki buat orang tua. Karena nih buat adik-adik, kalau kita ingin jadi anak yang soleh dan soleha harus cinta sama orang tua. Dan jangan pernah pelit sama orang tua. Betul. Insya Allah rezekinya banyak. Betul. Ya, kamu hari ini punya rezeki? Punya. Punya. Oke. Mau Berapa nggak? duit hari ini? Uangnya berapa sekarang? 50. 50. Kamu punya uang, kamu mau hadiahin buat orang tua kamu gak yang di dalam kubur hari ini? Ya. Mau ikhlas? Ikhlas. Ada sahabat kamu kasih. Silakan. Ya, Dikasih? Kamu, tolong. Kamu niatin buat orang tua kamu, ya. Ya, biar jadi pahala sedekah Biar buat jadi pahala. bapaknya. Oke, silakan kasih. Ya.
Sayang, seneng nggak dikasih sahabat? Senang. Alhamdulillah, kamu seneng ya, semuanya senang. Almarhum ayah kamu senang. Seneng. Kamu senang, kamu bahagia ya. Ikhlas enggak Monik? Ikhlas. Ikhlas bang. Ikhlas ya Monik ya, benar dari lubuk hati. Ikhlas. Ya, Ikhlas, Bang. tuh, ya. Buat adik-adik saya, anak-anak saya ya. Jadi kalau ame sahabat, ame saudara ya, kalian ini satu seperjuangan ya. Harus. Jangan pernah lupa bahwa yang ada di sekeliling kalian ini adalah saudara-saudara kamu. Betul, ya. saling menyayangi. Mengasihi, saling menyayangi ya, saling bantu membantu. Nanti hari ini kamu ada di sini, susah senang, insya Allah itu akan jadi cerita kamu di hari nanti ya. Alhamdulillah. Oke sayang, makasih ya. Aulia silahkan duduk. Oke, siap. Kamu nanti dulu, hisapnya belum beres. Ya. Udah, mana uangnya? Sama dia. Kamu ikhlas gak buat orang tua kamu? Ikhlas bang. Ikhlas, reda ya. Ingat, doain orang tua kamu terus. Ada rezeki ya, kamu kasih sahabat kamu. Coba suruh doain orang tuanya. Doa. Baca doa buat Baca orang tua. doa. Robbing Firly. Rabbir Bismillah dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Amin ya. Insyaallah. Insya Allah orang tua kamu hari ini lagi tersenyum di dalam kuburnya ya. Insya Allah kita doain ya Bu ya. Kamu nggak usah sedih ya. Beruntung kamu jadi anak yatim ya. Karena apa? Tidak semuanya bisa jadi anak yatim. Biasanya yang jadi anak yatim itu yang bapaknya nggak ada. Lah iya, kalau bapaknya ada masa Ya, dulu. ya. Monik, Jadi ini buat kamu, perjuangan kamu ya, doain terus. Pak Ustadz mau nanya, andai kamu punya bapak kayak Bang Ajis Gagap, mau nggak? Shh, jangan ngomong begitu. Udah punya ayah lagi belum? Ya. Adiknya berapa? Adiknya? Satu. Satu. Adiknya satu. Mama tinggalin? Mamahnya di mana tinggalnya? Di pesisir barat. Pesisir, Di oh, pesisir jauh. barat. Krui ya? Iya. Oh di sana. Di mana? Di pesisir barat, Krui. Di sana ada orang tua. Siapa? Di sana di pesisir barat. Pesisir barat? Iya. Ada orang tua? Iya. Orang tua abang? Enggak, orang tua siapa ya di sana ada. Ya. Ini sayang. Nih. Ini ya buat kamu. Panadol. Merah mah sama. Panadol. Kasih dong duit. Ini kan orang ikhlas. Allah ya Allah. Nah, ayo kasih. Ibu, maaf ya Bapak, ini mah cuma bercanda aja ya. Mencari hiburan. Tadi di mana ya? Oh, ini. Nah. Alhamdulillah nggak hilang. Nggak boleh lu bikin orang tomak lu. Hah? Ini udah nungguin lu. Mau ngasih enggak? Iya. Iya. Deh sayang, ya. Hitung ada berapa? Hitung. Hah? Ada 3. berapa? Pakai dong mic-nya. Pakai mic-nya. mic-nya. Ada berapa? 300. 300. Ya. Sayang, saya mau tanya sama kamu. Kamu memberikan hadiah buat sahabat kamu untuk hadiah orang tua kamu. Udah ada 1 jam belum? Udah ada 1 jam belum pakai mic-nya? Belum. Belum. Hari ini orang tua kamu lagi melihat kamu. Tersenyum. Apa? Karena melihat begitu lembut hati kamu dan Ikhlas. begitu perasa hati kamu ikhlas buat orang tua kamu. Dia doain, ya Allah angkat derajat anak saya. Alhamdulillah. Berikan rezeki yang bermanfaat. Amin. Hari ini pertanyaan saya, kamu kasih berapa tadi sahabat kamu? 50.000. Sekarang dapatnya berapa? 300.000.
berkurang apa bertambah? Bertambah. Alhamdulillah. Itulah orang ikhlas. Tapi Bang saya mau pesen Ya. sama Monik. Ya. Monik itu duit berapa? 300. 300. Banyak nggak? Banyak. Saya pesen ya, jangan dipakai beli motor. Ya nggak cukup. Iya mau ngomong apa sih saya? Tadi tapi alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Tadi Pak Kiai Nah, bisikin saya. apa? Bang Ajis nanti tolong umumin sama jamaah, Iya. sama santri, Heeh. dan juga para guru-guru. Betul. Beliau mau kasih hadiah Hadiah apa? buat yang ada di sini. Buat yang ada di sini. Iya, 1 buah sepeda motor listrik beserta tiang-tiangnya. Ya udah, Monik. Ya, Silakan sayang terima dulu. kasih ya. Makasih Saya banyak selalu ya. ingat Doain. ya. Doakan selalu untuk orang tua doain kamu yang dulu, Bang Ajis. Ya. Sehat walafiat. Bahasa kamu, bahasa sendiri aja. doain Ya Allah, saya ayo. ya. Ya Allah, Berikanlah rezeki yang berlimpah untuk Bang Aziz. Amin. Sehat, Sehat, Amin. panjang umur, Amin. pondoknya semakin barokah. Pondoknya semakin barokah. Doain Amin. anak yatim. Tuh. Amin. Makasih doanya ya. Makasih ya, Monik ya. Ya. Silahkan kita- duduk. silakan. Sini Oke, mic-nya. sini sayang. Oke. Tuh orang ikhlas, dibalesnya nggak tanggung-tanggung 5 kali lipat, 6 kali lipat. Ya. Tapi habis ini dia WA saya tadi, Pak Ustadz ganti ya. Harus. Ya udah Ya, Bang, karena jadi kita gitu ya buat anak-anak aku, Ya. buat semuanya, Semuanya. ya. Intinya satu, ketika kita ingin memberi jangan pernah Takut. kita takut ya. Kedua, ketika kita memberi jangan pernah karena kasihan ya, tapi karena tapi karena cari ridho Allah ya. keikhlasan ya. Itu satu. Kedua, ketika kita memberi anak yatim, jangan kasihan sama anak yatimnya, tapi kasihan kepada diri kita karena yang dapat pahala diri kita ya. Insya Allah kalau kita banyak memberi, insya Allah habis. Ya kan memberi banyak, tapi yang dihasilkan Lebih banyak ya. insya Kesehatan, apa derajat semua. Jadi insya Allah kita dapat semua di sini. Jadi bagi ibu-ibu guru, kalau Ya. santri kan nggak boleh lihat TV. Ah. Nanti insya Allah jam 3 ini acara diliput oleh RCTI Ah. dan juga Trans 7 jam 3 nanti nonton pas waktunya mati lampu. Ya, saya juga minta doanya, Bu. Apa? Saya habis dari sini, ini ada 2 tempat lagi. Malam ini saya langsung ke Jakarta untuk syuting Anukom, ya. Apa? Anukom dan komedi ulang tahun. Komedi ulang tahun. Nah, dari acara saya balik lagi ke Lampung. Bayangin tuh. Ya. Mudah-mudahan Bang Ajis Gagap Sehat. Allah berikan sehat, Allah selamatkan perjalanannya, Allah panjangkan umurnya, Allah barokahkan keluarganya, anaknya jadi anak soleh-solehah, dan insya Allah Bang Ajis Gagap rizkinya berlimpah. Ya, amin. Karena kita mau. Ya, saya juga mau kasih tahu juga Ustaz. Apa? Ibu kebetulan ada stand saya di sana. Ah, Itu iya stand benar. hijab, ya. Stand hijab. Ibu guru yang mau pakai hijab bagus. UMKM Pondok Pesantren saya. Jadi Ya. ini UMKM Pondok Pesantren Ashabul Aziziyah yang hasilnya untuk Pondok Pesantren dan makan santri Ashabul Aziziyah. Di belakang ya? Ya. Standnya harganya murah, barangnya enggak murahan. Ya. Barangnya bagus, harganya terjangkau. Ya. Ibu beli 4 dapat 1. Ya. Di mana-mana beli 1 gratis 4, beli 4 dapat 1. Jadi Ya. barangnya bagus, insya Allah nggak kecewa di belakang barangnya ya. Dah, siap. Silahkan yang mau Dan beli. ini saran aja Pak Kiai, Kenapa? Pak Dokter. Kalau bisa acara ini seminggu sekali lah. Pak dokter langsung bingung. Pak dokter langsung bingung. Situ seneng, sini enak. Ya, kita doain Ya, Ibu kita- Nyai, Bu Pak Ustazah, Kiai, semua ustadz Bu di Haja, sini semuanya sehat sehat. selalu, panjang umur Amin. ya. Yuk, Ya. kita pamitan Ya. karena kita mau acara ke Lampung Selatan, ke Nibung. Mm.
mudah-mudahan diberikan kelancaran. Doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan kita nanti bisa berkumpul kembali di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca dulu 3 kali tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita wafat membawa husnul khatimah. Amin. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup panjang umur, sehat walafiat, berlimpah rezeki, yang sudah tiada Allah tempatkan di dalam surganya. Amin. Itu saja yang dapat disampaikan. Bila ada kata yang tak pantas didengar, sikap yang tak pantas dipandang, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya Hasan Kosasih. Saya Haji Gegap. Mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.